Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komputasi Statistik RA. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami modul 8 dengan judul Integration as an Expectation, Interpolation, dan Approximation. Di sini saya Laili Putri akan menjelaskan tentang Integration as an Expectation. Di sini ada contoh. Kita dihitunglah ekspektasi dari fungsi fx x kuadrat pada interval minus tak hingga tak hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar N 0,1. Di sini adapun kodenya sebagai berikut. Pertama, kita akan mendefinisikan fungsi fx dengan kodenya sebagai berikut: f function x kuadrat. Kemudian kita akan mendefinisikan si px atau fungsi distribusi probabilitas dengan kodenya p function x di norm x meannya 0, sd-nya 1. Px ini merupakan distribusi probabilitas dari variabel acak. Kemudian di norm X ini merupakan kita akan menghitung nilai densitas probabilitas X dengan rata-rata meannya itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Kemudian kita akan menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik dengan kodenya sebagai berikut: expectation integrate function X fx dikali Px minus INF dollar value, di mana sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu fungsi integran dengan ini fungsinya yaitu function x fx dikali px. Kemudian integrate ini merupakan fungsi bawaan dari R untuk menghitung integral numerik, di mana parameter pertama adalah fungsi yang ingin diintegrasikan dan parameter kedua dan ketiga adalah batas integrasi atau minus tak hingga tak hingga. Kemudian dollar value ini untuk mengambil hasil perhitungan integralnya. Kemudian di sini ada kode print paste kutip ekspektasi, expectation, di mana di sini akan menampilkan hasil ekspektasi yang telah dihitung dengan outputnya sebagai berikut: expectation sama dengan 1. Selanjutnya ada interpolation, linear interpolation. Kemudian di sini ada kodenya sebagai berikut. Pertama, kita akan mendefinisikan titik data yang telah diketahui, di mana x ini merupakan vektor yang mempresentasikan nilai x dengan nilainya itu 1, 2, 3, dan 4, dan y itu merupakan vektor yang mempresentasikan nilai y, yaitu nilainya 1, 4, 9, dan 16. Kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi approx untuk melakukan interpolasi linear, di mana fungsi approx itu berfungsi untuk melakukan interpolasi linear. Di sini kodenya sebagai berikut: interp approx x, y, x out sama dengan 2,5, di mana x itu merupakan vektor nilai x yang telah diketahui dan y ini merupakan vektor nilai y yang telah diketahui. Kemudian ada x out ini merupakan nilai x baru di mana interpolasi telah dilakukan dengan nilai 2,5. Kemudian hasil ini akan dimasukkan ke dalam variabel bernama interp. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dengan kode print paste petik nilai interpolasi pada x sama dengan 2,5 sama dengan petik koma interp dollar $y, di mana adapun outputnya adalah sebagai berikut, yaitu petik nilai interpolasi pada x sama dengan 2,5 sama dengan 6,5, di mana y ini nilai y-nya itu 6,5 pada x 2,5. Polynomial interpolation, adapun kodenya sebagai berikut: poly underscore fit lm y poly x, 3, di mana lm ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat model regresi linear pada R. Kemudian y poly x, 3 ini akan menyatakan bahwa y akan dimodelkan sebagai fungsi polinomial dari x dengan derajat 3. Kemudian poly x, 3 ini merupakan fungsi yang akan menghasilkan basis polinomial ortogonal hingga derajat 3. Kemudian hasil dari lm ini akan disimpan ke dalam variabel polyfit, poly underscore fit. Kemudian kita akan melakukan prediksi nilai pada x sama dengan 2,5. Adapun kodenya pred underscore value predict poly underscore fit, new data sama dengan data dot frame dalam kurung x sama dengan 2,5, di mana predict ini adalah fungsi yang digunakan untuk memprediksi model berdasarkan predict ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan model yang telah dibuat. Kemudian poly underscore fit ini adalah model polinomial derajat 3 yang telah di-fit. Kemudian new data sama dengan data dot frame x sama dengan 2,5 merupakan data baru di mana nilai y akan diprediksi yaitu x sama dengan 2,5. Hasil dari predik ini akan disimpan ke dalam variabel pred underscore value. Kemudian
Di sini kita akan menampilkan hasilnya, yaitu dengan kode print paste petik nilai interpolasi polinomial pada x sama dengan 2,5 sama dengan petik koma bread underscore value, di mana outputnya sebagai berikut. Nilai interpolasi polinomial pada x sama dengan 2,5 sama dengan 6,25. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028 dari kelompok 8 Praktikum Komstat RA. Di sini saya akan melanjutkan ke bagian metode Riemann. Jadi metode Riemann ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai integral dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval dan kemudian memilih titik dalam setiap subinterval. Pada metode Riemann itu ada 3, yaitu metode Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Di sini saya akan sini saya akan menjelaskan bagian metode Riemann kiri dan juga Riemann kanan. Untuk Riemann kiri itu ya untuk menghitung aproksimasi integral dengan memilih titik awal setiap subinterval. Jadi kalau Riemann kiri itu dia memilih titik awal dari subinterval dari interval gitu. Kalau Riemann kanan dia memilih titiknya itu dari titik akhir di interval. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini untuk Riemann kiri itu pertama kita membuat fungsi Riemann left dengan fungsi function di mana parameternya itu adalah ada f, a, b, dan juga n, di mana f ini adalah fungsi yang nantinya akan kita cari integral dengan Riemann kirinya. Kemudian a, b ini a-nya itu adalah batas bawah dan b-nya itu batas a-nya itu batas awal, b-nya itu batas akhir, dan n-nya itu adalah jumlah panjang intervalnya. Nah, kemudian di sini kita langkah pertamanya itu adalah menghitung panjang subinterval dengan variabel D, itu rumusnya B min A per N. Jadi batas akhir dikurang batas awal dibagi jumlah panjang intervalnya. Kemudian di sini kita menginisialisasi jumlah total hasil integralnya itu 0, di mana dimulai dari 0, kemudian di sini kita melakukan iterasi untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval, di mana dimulainya itu dari 1 dengan rumus sum ditambah fungsinya dikali A plus I min 1 dikali D dikali lagi D. Kemudian setelah melakukan iterasi, maka akan mereturn atau mengembalikan nilai total sebagai hasilnya. Jadi, nah kemudian di sini kita mendeklarasikan fungsi integralnya, di mana fungsi integral pada Riemann kiri ini adalah 1 per X pangkat 2 dengan batas bawahnya itu 1, batas akhirnya itu 5, dan panjang intervalnya itu 100. Nah, di sini ada fungsi integrate, di mana fungsi integrate ini digunakan untuk mencari integrasi numerik. Jadi di sini ada parameter fungsi fungsi integralnya, fungsi untuk integralnya, kemudian ada batas awal dan batas akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu adalah 0,8194644. Kemudian kita lanjut ke bagian Riemann kanan. Nah, kalau Riemann kiri itu tadi dia nentuinnya di awal integral, di titik awal integral. Kalau Riemann kanan itu dia di titik akhirnya. Di sini kita pertama buat fungsinya dulu, Riemann underscore right, Riemann kanan, dengan parameternya itu ada f, a, b, dan n, di mana f-nya itu fungsinya untuk kita cari integralnya, kemudian a-nya itu sama kayak tadi, batas awal, b itu batas akhir, dan n-nya itu panjang intervalnya. Kemudian di sini kita menghitung panjang setiap subintervalnya dengan fungsi b min a per n. Kemudian di sini kita melakukan iterasi untuk menghitung nilai integral di setiap subintervalnya. Setelah itu, setelah melakukan iterasi, kemudian di sini kita mengembalikan nilai total sebagai hasilnya dengan fungsi return sum, jadi mengembalikan si sumnya. Kemudian langkah berikutnya kita mendeklarasikan fungsi untuk integral dengan function x, yaitu sama seperti tadi 1 per x pangkat 2. Kemudian di sini batas awalnya itu 1, batas akhirnya itu 5, dan panjang intervalnya itu 100. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil untuk Riemann kanan itu adalah 0,7810644. Sedangkan untuk metode Riemann kiri itu 0,8194644. Mungkin itu untuk Riemann kiri dan Riemann kanan. Kemudian untuk Riemann tengahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan menjelaskan mulai dari metode Riemann tengah, di mana metode Riemann tengah ini merupakan suatu bentuk pendekatan statistik untuk memperhitungkan suatu luas dari interval fungsi, di mana kita akan berusaha untuk membagi
interval dari suatu fungsi itu menjadi beberapa subinterval supaya perhitungannya menjadi lebih mudah untuk dilakukan atau mengurangi kompleksitas dari perhitungannya. Nah, di sini kita menggunakan titik tengah sebagai lokasi evaluasinya untuk menghitung atau memperkirakan tinggi dari persegi panjang, di mana Riemann ini kan berfokus pada perhitungan persegi panjang. Nah, di sini untuk kodenya kita punya Riemann mid itu merupakan suatu fungsi yang memiliki 4 parameter, yaitu parameter fungsi, parameter titik awal A dan juga B, dan juga itu ada N atau pembagian subintervalnya. Nah, untuk menghitung panjang dari setiap subinterval, kita bisa menggunakan fungsi D, di mana D itu merupakan perhitungan nilai B dikurang A dibagi dengan jumlah interval. Nah, lalu kita akan menginisialisasikan jumlah total hasil integral, yaitu dengan mendefinisikan variabel sum sebagai nilai 0. Lalu kita akan mendefinisikan loop atau algoritma untuk menghitung nilai integral di setiap subintervalnya yang akan dilakukan sebanyak 1 hingga n atau n interval, n yang dibagi gitu. Jadi nilai sum itu nantinya akan menjadi sum ditambah f, di mana f itu adalah a ditambah i dikurang 0,5 dikali d gitu. Lalu kita akan mengembalikan nilai total sebagai hasilnya, return sum. Maka nilai sum itu nanti akan dimasukkan ke nilai sum ini yang tadinya masih diinisialisasi sebagai 0. Lalu kita akan berusaha untuk mendeklarasikan fungsi untuk integral, di mana fungsi untuk integral ini sebagai contoh saja, di mana untuk fungsinya ini kita definisikan sebagai 1 per x kuadrat. Lalu kita akan memanggil fungsi Riemann underscore mid yang di atas untuk menghitung integral dari fungsi tersebut. Di mana kita akan memanggil result underscore Riemann underscore mid, kita masukkan fungsi Riemann underscore mid dengan 4 parameter, yaitu fungsi f yang sudah didefinisikan, lalu 1 sebagai A, 5 sebagai B, dan 100 sebagai pembagian intervalnya. Lalu kita print hasilnya dan kita integrasikan fungsi F, lalu A dan B-nya. Lalu akan keluar nilai 0,7999 atau 0,8 dengan absolute error-nya itu sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 7, seperti itu. Lalu kita akan beralih ke metode Newton Cotes, di mana Newton Cotes ini umumnya berbentuk trapezoidal. Nah, untuk trapezoid sendiri ini fungsinya memiliki 3 buah parameter, di mana yaitu ada fungsinya sendiri, lalu ada titik A dan juga B-nya. Nah, trapezoid ini kan berfokus kepada penghitungan luas trapesium ya dari suatu fungsi interval. Jadi kita berusaha untuk menggambarkan suatu daerah fungsi sebagai suatu trapesium di antara titik A dan B-nya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai B dikurang A dibagi 2 dikali dengan fungsi apabila dimasuki dengan nilai A dan juga ditambah dengan fungsi yang dimasuki dengan nilai B. Lalu kita definisikan fungsi untuk integralnya, di mana fungsinya itu akan menjadi eksponen X gitu ya. Ini ada di modul. Kita masukkan ke dalam fungsi F, lalu kita hitung aproksimasi integralnya menggunakan metode trapezoidal yang sudah kita definisikan di atas. Lalu hasil dari trapezoidnya ini kita masukkan dari fungsi trapezoid dengan parameter fungsi, 0, 3 sebagai A dan B-nya. Lalu kita print hasilnya akan keluar angka 31,62831. Demikian, terima kasih. Lalu masuk ke multiple trapezoid. Di sini fungsi yang digunakan itu didefinisikan fungsinya dulu, lalu nilai A batas atas batas bawahnya, lalu nilai B batas atas, dan N sebagai jumlah subinterval. Lalu kita definisikan D sebagai rumus trapezoid. Itu B min A per N itu panjang setiap subinterval dibagi sama N. Terus ini sum itu jumlah dari inisiasi variabel dari titik awal A, dan iterasinya itu menggunakan dari 1 sampai N-1. Terus ini ada sum ditambah 2 nilai dikali nilai F, A ditambah I dikali D. Ini rumus trapezoid. Terus ini diiterasi lagi tapi nggak dikali 2. Terus kita panggil nilainya, terus dikali D dikali sum per 2. Hasil aproksimasi integralnya. Terus kita definisikan fungsi integrasinya, f function x eksponensial x sesuai dengan fungsi fx-nya, itu kan f pangkat x. Terus
fungsi multiple trapezoidnya kita panggil. Di sini kan didefinisikan integralnya 0 sampai 3, berarti f,03 dengan 1000 subinterval. Lalu kita pakai integrate, ini untuk perbandingannya dengan f, subintervalnya 0 sampai 3 juga. Dan dapat hasilnya itu di nilai f-nya itu aproksimasinya di 19,0855. Dan nilai absolute error-nya itu ada di 2,1 E pangkat min 13. Terus yang ini yang multiple Simpson 1. Definisikan dulu fungsinya. F, A batas bawah, B itu batas atasnya, dan N itu jumlah subintervalnya. Terus sisanya sama. Yang beda itu ada di iterasinya. Di sini ada if. Kalau misalnya I-nya ganjil, dia pakai sisa pembagian 2. Terus ini sum plus 4 dikali F A plus I dikali D ini berdasarkan rumus Simpson 1/3. Terus sum ditambah 2 dikali F A plus I dikali D. Ini dari 2 kali nilai fungsi dari rumus Simpson 1/3 juga. Lalu ini juga sama. Terus kita definisikan fungsinya. Di sini kan f function x. Di sini kan fungsinya fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi dibuat terus buat aproksimasinya. Intervalnya 0,3. Terus subintervalnya 1000. Jadi multiple Simpson 1. F 0,3 1000. Terus cari nilai integralnya dengan rumus integrate untuk perbandingan. F 0,3. Batas atas sama bawahnya disamain. Di sini nilainya hasil dari nilai aproksimasinya itu ada di 10,09887 dengan nilai errornya itu 1,1 E pangkat min 13. Juga di sini ada metode Romberg, adapun kode sebagai berikut. Romberg function f, a, b, n, di mana f ini merupakan fungsi yang akan integralkan, kemudian a ini batas bawah, kemudian b batas atas integral, dan n jumlah iterasi untuk meningkatkan akurasi. Kemudian di sini kita akan melakukan inisialisasi matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan. Kodenya R matriks dalam kurung NA, N row sama dengan N, N col sama dengan N, di mana N ini akan menyimpan hasil aproksimasi integral. Kemudian di sini akan membuat matriks dengan N row ini merupakan jumlah baris di matriks, kemudian N col ini jumlah kolom pada matriks. Kemudian kita akan menghitung nilai pertama di R11 dengan metode multrap. Kodenya R11 multrap F, A, B, 1 dengan metode multrap merupakan metode yang berfungsi untuk menghitung aproksimasi integral dengan menggunakan metode trapezoidal dengan satu subinterval. Kemudian di sini kita akan melakukan loop pertama untuk menghitung tiap baris matriks dengan kode for dalam kurung I in 2.2n tutup kurung, di mana I ini menandakan iterasi ke I, kemudian 2.n, 2.2n itu iterasi dimulai dari 2, kemudian kita akan menghitung elemen pertama di setiap baris I, di mana R I1 multrap F multrap dalam kurung F, A, B, 2 pangkat dalam kurung I dikurang 1 kurang tutup kurung. Kemudian sini fungsi multrap F, A, B, 2 pangkat dalam kurung I dikurang 1 ini akan menghitung integral dengan fungsi F pada intervalnya itu A, B, dan subintervalnya itu jumlah subintervalnya 2 pangkat dalam kurung I kurang 1. Kemudian di sini kita akan melakukan loop kedua untuk menghitung elemen lainnya, di mana for dalam kurung J in 2.2i, di mana J ini menandakan tingkat ekstrapolasi ke J dalam baris ke I, kemudian 2.2i ini kolom dalam baris ke I dari kolom kedua J sama dengan 2 hingga kolom terakhir J sama dengan I. Kemudian kita akan menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Di sini ada R, I, J dalam kurung 4 pangkat dalam kurung J kurang I dikali R
I, J kurang 1 tutup kurung dikurang R I dikurang 1, J kurang 1 tutup kurung per buka kurung 4 pangkat dalam kurung J dikurang 1 tutup kurung dikurang 1, di mana R dalam kurung I, J kurang 1 ini dikurang dengan R dalam kurung I dikurang 1 dikurang J dikurang R dalam kurung I dikurang 1, J kurang 1. Ini merupakan rumus yang untuk menghitung nilai yang lebih presisi. Kemudian kita akan mengembalikan matriks R yang berisi hasil aproksimasi integralnya, yaitu return dalam kurung R. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan fungsi untuk integral dari fx sama dengan e pangkat x dengan kode f function x exp dalam kurung x. Kemudian kita akan menghitung nilai aproksimasi integral dengan menggunakan metode Lombard. Dan di sini kodenya result underscore Lombard f dalam kurung f, 0,3,5, di mana integral sini 0 itu sebagai batas bawah, 3 itu sebagai batas atas, kemudian 5 itu jumlah iterasinya. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya dengan kode print result underscore Lombard. Kemudian kita akan melakukan integrate. Kodenya sebagai berikut, integrate dalam kurung f, 0,3. Kemudian output yang dihasilkan sebagai berikut. Outputnya akan menampilkan matriks dengan dimensi 5 kali 5 karena n-nya itu 5. Kemudian di sini nilai integrate-nya dihasilkan sebagai berikut, yaitu 19.08 dengan 54 with absolute error lebih kecil dari 2.1 E minus 13. Sekian, terima kasih.